Komunikasi terapeutik berasal dari dua kata, yaitu komunikasi dan terapeutik. Menurut KBBI, komunikasi terapeutik berarti komunikasi yang mana itu merupakan terapi dalam kesembuhan pasien. Dilansir dari buku Komunikasi untuk Perawat 2023 oleh Indrawati, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar dan bertujuan untuk kesembuhan pasien. Tahap-tahap komunikasi terapeutik. Tahap prainteraksi. Tahap persiapan atau prainteraksi sangat penting dilakukan sebelum berinteraksi dengan klien. Pada tahap ini, perawat menggali perasaan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Pada tahap ini juga, perawat mencari informasi tentang klien. Kemudian, perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan pasien. Tahap ini harus dilakukan oleh seorang perawat untuk memahami dirinya, mengatasi kecemasannya, dan meyakinkan dirinya bahwa dia siap untuk berinteraksi dengan klien. Tahap orientasi dalam komunikasi terapeutik adalah tahap perkenalan yang merumuskan tujuan yang dilakukan oleh perawat dan pasien. Tahap ini dilakukan oleh perawat pertama kali bertemu pasien. Tahap orientasi dalam komunikasi terapeutik bertujuan untuk memperkenalkan diri, memvalidasi kekurangan data keadaan pasien, membangun hubungan saling percaya, merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Tahap kerja. Tahap kerja merupakan di mana perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Pada tahap kerja ini dituntut kemampuan perawat dalam mendorong klien mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Perawat juga dituntut untuk mempunyai kepekaan dan analisa tinggi terhadap adanya perubahan dalam respon verbal maupun non-verbal. Terminasi. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan klien. Tahap ini dibagi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara adalah akhir dari setiap pertemuan perawat klien. Setelah terminasi sementara, perawat akan bertemu kembali dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Terminasi akhir terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan dengan secara keseluruhan. Cara-cara melakukan komunikasi terapeutik yaitu dengan cara mendengar. Listening merupakan dasar utama dalam komunikasi. Dengan mendengar, perawat mengetahui perasaan klien, beri kesempatan lebih banyak pada klien untuk bicara. Perawat harus mendengar dan menjadi pendengar yang aktif. Kedua, yaitu pertanyaan terbuka. Memberi kesempatan untuk memilih. Contoh, apakah yang sedang saudara pikirkan? Apa saja yang bisa kita bicarakan hari ini? Beri dorongan dengan cara mendengar atau mengatakan, saya mengerti. Dan yang ketiga, yaitu mengulang. Mengulang pokok pikiran yang diungkapkan klien, gunanya untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi indikasi perawat mengikuti pembicaraan klien. Teknik-teknik komunikasi terapeutik, yaitu dengan teknik klasifikasi. Dilakukan bila perawat ragu, tidak jelas, atau tidak mendengar saat klien berbicara. Dan yang kelima, refleksi isi, memvalidasi apa yang didengar, klasifikasi ide yang diekspresikan klien dengan pengertian perawat.